Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, teman-teman, kita sudah selama 2 bulan ke belakang itu terus-menerus membicarakan mengenai maksud dan tujuan kehidupan kita ya. Kita terus-menerus membahas mengenai kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, sebagai pemelihara, pemberi rizki. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai syahadat kita, janji, sumpah, dan pernyataan kita bahwa kita akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah. Sebagai konsekuensinya kita akan mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Kita ridho, minimal ridho terhadap itu semua, kita terima. Kalau orang barat bilang no reserve gitu ya. Kalau istilah kitanya udah tidak ada, nggak banyak omong lagi gitu. Disuruh sholat, suruh zakat, disuruh puasa Ramadan, puasa. Nggak banyak lagi pertanyaan ini itu keberatan enggak. Nah, itu minimalnya seperti itu. Tetapi kita kemarin bahas bahwa karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu minimal aja yang kita jalankan, justru lebih dari itu. Kita mencari justru yang dicintai Allah itu seperti apa, yang sunnah-sunnahnya seperti apa, kemudian yang disukai Allah itu seperti apa dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, kan seperti itu ya yang kita sudah bahas. Sekarang kita masuk kepada apa sih yang harus kita jalankan? Ya, apa sih yang harus kita hindari sebagai larangan? Sederhananya, kalau yang harus kita jalankan itu kita sudah bisa mengetahui dari rukun Islam ya kan? 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah. Kemudian yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima naik haji jika mampu. Ya, sederhananya ini. Tapi apakah cuma ini perintah Allah kepada kita yang harus kita jalankan? Apakah cuma ini? Tidak ya? Tidak. Selain ini kita juga diperintahkan secara umum bahwa kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah ya, kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, hai Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Sudah ikuti Muhammad gitu. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang diikuti? Nah, ini dia. Berbeda dengan sistem lain ya. Berbeda dengan sistem lain. Sistem lain itu dibuat nggak ada contohnya gitu. Nah, saya tanya teman-teman nih, biar lebih gampang lah. Kan kita kerja di sini nih, kerja di PHKT sehari-hari. Ada yang di WTP, ada yang di Power Plan. Nah, panduannya apa supaya kita bisa bekerja dengan selamat? Apa tadi panduannya? SOP ya. Nah, kalau secara keseluruhannya apa? Ada bukunya tuh. Pernah lihat nggak yang warna merah? Buku warna merah, buku SWP, Safe Walking Practices ya. Di situ ada semua tuh bukletnya, di situ ada semua pedomannya, panduannya. Jadi perusahaan mengeluarkan aturan-aturan yang terkait dengan pekerjaan kita supaya kita bisa selamat, dikeluarkanlah nih bukunya nih. Nah, itu ya. Terus sebelum kerja disosialisasikan dalam bentuk training SWP. Tempatnya di situ. Bagi yang sudah training, itu dikasih HSE paspor, dicap tanda tangan. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita dibekali sama perusahaan ini dengan pedoman supaya kita bisa kerja selamat sehari-hari. Ya. Ikuti kan gitu ya oleh perusahaan. Tapi perusahaan mengeluarkan itu hanya pedoman aja. Ya, sekarang balik lagi nih. Allah mengeluarkan pedoman buat kita.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan, petunjuk, pedoman lil muttaqin. Dzalikal kitabu, kitab itu maksudnya Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, petunjuk, pedoman lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah dia Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak seperti pedoman SWP kita. Al-Quran diturunkan itu disertai dengan contoh. Nah, contoh pelaksanaannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau SWP kita dikasih contohnya enggak? Enggak ya, dikasih training aja ya kan, dijelasin gitu. Tapi nih kalau kamu mau lihat gimana caranya, ini dalam pelaksanaannya sehari-hari. Ini orangnya nih, gitu. Suyanto, ikutin dia. Enggak kan? Kita suruh ngerjain sendiri. Walaupun ya, ada teman kita yang lebih senior mungkin yang sudah tahu kan gitu ya. Nanti dia bisa mencontohin gitu. Paling gitu aja. Tapi ini Al-Quran diturunkan oleh Allah beserta dengan contohnya dalam kehidupan nyata yang bisa dilihat kasat mata dan berupa manusia, bukan malaikat. Sekaligus Allah ingin menunjukkan panduan ini itu bisa dijalankan. Ini loh ada contohnya. Manusianya tuh ada yang menjalankan ini dan ikuti dia. Gitu. Karena Nabi Muhammad, kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak mengikuti hawa nafsu segala sesuatunya itu. In huwa illa, dia adalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi dibimbing Nabi Muhammad itu. Nah, kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang dilakukan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, mengikuti Al-Quran, ya. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada slogan atau semboyan Allahu ghayatuna, Al-Quran dusturuna, Muhammad qudwatuna. Allah tujuan kami, Al-Quran pedoman kami, Muhammad adalah contoh. Apa istilahnya? Kalau orang yang dicontoh itu panutan kami. Oke. Kemudian apa yang kita ikuti dari Nabi Muhammad? Tadi ya kalau masalah kewajiban ya, rukun Islam tadi, ternyata tidak sebatas ini saja, kita juga harus mencontoh kehidupannya. Makanya Islam itu dikatakan sebagai satu sistem kehidupan. Bukan hanya satu buku panduan saja, tidak. Tapi ini kehidupan kita diatur sama Islam. Apa? Ya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan tidurnya itu sendiri juga kita mengikuti sunnah-sunnahnya atau tata caranya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya di dalam kehidupan beliau itu ada yang sifatnya ritual-ritual ya. Ritual-ritual, ibadah-ibadah mahdoh, ritual penyembahan kepada Allah langsung. Seperti yang di dalam rukun Islam itu. Sholat itu ritual. Kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat, kata Rasulullah. Nah, ini panduannya, contohnya. Kalau Allah kan di dalam Al-Quran hanya memerintahkan dirikan olehmu sholat, gitu kata Allah. Ya, dan bayar zakat. Nah, dirikan sholatnya gimana? Di Quran itu tidak dijelaskan. Gitu. Ya, Rasulullah kemudian yang mencontohkan. Dari mana Rasulullah dapat gerakan-gerakan itu? Kembali lagi ke tadi. Ya, in huwa illa wahyu yuha. Bahwa sesungguhnya dia adalah diwahyukan kepada Nabi. Jadi begitu kita tahu sesuatu itu dilakukan oleh Rasulullah, sudah tidak usah ditanya-tanya lagi. Kenapa sih kok sholat zuhurnya 4, kenapa nggak 6 gitu? Tidak perlu gitu. Itu sudah dicontohkan Rasulullah. Kata Rasulullah, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Gitu. Kenapa sih subuh cuma 2 kan masih kuat kita? Kenapa nggak 4? Justru zuhur yang waktunya istirahat itu kan lagi capek. Kenapa nggak 2?
Tidak perlu tanyaan lagi seperti itu. Ya, itu sudah merupakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Kita ikuti. Tugas kita adalah ittiba, mengikuti ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu gambarannya ya. Nah, lalu apa saja yang perlu kita ikuti dari kehidupan Rasulullah SAW? Banyak ya. Makanya karena ini merupakan hal yang banyak, menyangkut kehidupan dari mulai buka mata sampai menutup mata, kita para ulama biasa membagi-bagi hal ini. Yang pertama, ini terkait ibadah. Itu biasanya kita pelajari dalam pelajaran bab fikih ibadah ya. Tata cara wudu, tata cara sholat, tata cara haji ya, tata cara saum Ramadan, tata cara zakat, perhitungan zakat dan sebagainya. Ini fikih ibadah. Termasuk tata cara hal-hal yang di luar dari rukun ini, misalnya pembagian waris, tata cara pernikahan, tata cara mengurus mayit, tata cara macam-macam. Ini fikih ibadah, tata cara ya, tata cara ibadah. Kemudian yang kedua terkait dengan fikih ibadah ini, balik lagi, lebih luas dari yang kita kira. Kita kira itu cuma hal-hal seperti yang tadi sebutkan. Ternyata di dalamnya juga ada tata cara jual beli. Ada ternyata, gitu ya. Ada akad jual beli itu seperti apa, tata cara jual beli. Kemudian tata cara bahkan pemilihan penyelenggaraan kekuasaan negara itu juga ada. Tata cara penegakan hukum, pengadilan. Nah, itu ya. Itu luas. Ini tata cara. Ini fikih ibadah. Keywordnya adalah tata cara ya. Yang kedua terkait dengan bagaimana kita pribadi kita, yaitu akhlak. Sabar ya, kemudian bersyukur, kemudian berterima kasih, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada keluarga. Itu akhlak ya. Kemudian nah dari sini juga pendidikan ya. Pendidikan, bagaimana kita mendidik anak-anak, mendidik atau mengarahkan istri itu ya. Itu juga ada pendidikan diatur. Kemudian selain itu, untuk mengetahui ini semua, perintah Allah kepada kita ini semua, baik berupa ibadah ataupun akhlak, muamalah dan sebagainya, kita perlu mempelajari tentunya sumbernya, yaitu Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis, sejarah Nabi ya. Itu perlu kita pelajari. Tambahannya kita belajar bahasa Arab. Nah, ini yang saya jelaskan semua ini yang barusan, itulah yang diajarkan di di tempat-tempat kuliah agama. Ya, kalau ambil S1 nanti anak-anak teman-teman sekalian ada yang ngambil S1 jurusan agama Usuluddin, itulah yang dipelajari ya. Seperti itu. Nah, sebetulnya itu bukan hanya kewajibannya anak-anak yang kuliah. Kita pun harus ikut mempelajari itu. Karena apa? Karena ini panduan loh. Saya ibaratkan buku SWP itu bukan hanya wajib dipelajari oleh orang-orang HSE, oleh Mas Arif, Mas Herlambang, Mas Fahmi, Mbak Sekar dan sebagainya. Bukan, justru praktisi kayak kita juga harus, terutama yang terkait langsung dengan apa yang kita kerjakan, kan gitu ya. Sama, agama juga seperti itu. Itu bukan hanya tugasnya para pelajar yang nantinya akan menjadi ustadz, kiai dan ulama, tetapi juga kita semua, agar kita tahu kita yang melaksanakan, terutama yang terkait secara langsung dengan kehidupan kita. Nah, kan banyak itu, gimana gitu kan ya. Minimalnya yang kita ambil, kita pelajari, harus tahu. Kalau dari sisi tata cara, kita harus tahu tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara saum Ramadan, tata cara zakat. Minimal yang terkait dengan kita. Zakat tuh banyak luas.
ya udah yang terkait dengan kita aja gitu. Zakat apa? Zakat mal, zakat harta ya, zakat harta ya. Mungkin zakat kalau Pak Asmat ternyata di kampungnya punya ternak domba itu ya, puluhan ekor. Nah, beliau perlu mempelajari tata cara zakat untuk hewan ternak gitu. Kalau yang di sini aja, kita aja memang penghasilannya hanya dari kerja aja, ya sudah dengan tata cara yang memang terkait dengan kita saja. Akan itu minimalnya seperti itu kan ya. Nah, itu harus dipelajari. Dari mana kita pelajari? Udah banyak sekarang sumber-sumbernya ya. Bagusnya sih seperti ini. Datang setiap hari, setiap pekan, atau bahkan setiap hari minimum ya. Setiap pekan minimum datang seperti ini, kemudian mendapatkan pelajaran-pelajaran itu. Ya, kita 2 bulan terakhir kemarin baru berbicara masalah i'tiqad ya, komitmen kita kan. Yang kita komitnya sendiri itu belum tahu apa isinya kan. Kita baru tahunya ya udah menjalankan aja perintah Allah, menjauhi larangannya. Dengan berbekal apa yang sudah kita tahu ya, sholat, zakat, puasa, haji gitu aja kan ya. Nggak apa-apa. Nanti detailnya lebih banyak lagi kita pelajari. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa yang perlu kita ingat, tidak hanya sebatas sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji saja kewajiban kita yang harus kita jalankan. Banyak ya. Di antaranya sudah mengalami semua pernikahan, itu harus mengikuti tata cara yang ditentukan. Kalau ada kematian, harus mengikuti tata cara. Ada kelahiran anak ya. Di antara tata cara itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang ini ya, mubah ya. Ada yang diaturnya seperti itu. Yang perlu kita tahu yang wajib, yang sunnah, supaya kita bisa laksanakan itu. Tata cara kita hidup itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harus kita pelajari. Tapi tentunya yang namanya belajar itu harus seiring dengan perbuatan. Ya, kita tahu sholat wajib, ya sudah kita jalankan sholat dan jalankan. Jadi diiringi, kita dapat satu ilmu, oh bahwa kita harus berbuat baik sama orang tua misalnya. Nah, itu kemudian kita iringi dengan pelaksanaan. Seperti itulah yang dilakukan oleh para sahabat ketika menerima sesuatu dari Rasulullah. Gitu. Jadi mereka bercerita bahwa kami menerima dari Rasulullah itu 10 ayat katanya dari Quran, dan kami tidak pindah ke hal yang lainnya sebelum kami bisa menjalankan semua itu dulu gitu. Itu yang dulu ya, dulu dilakukan oleh para sahabat sebetulnya. Nah, sekarang kita pun ayo coba kita seperti itu. Jadi ngaji ini, kita kumpul setiap pekan ini bukan hanya sekedar wacana dan menambah ilmu. Harus ada peningkatan dari sisi kualitas ibadah kita kepada Allah. Ya, kita sudah komit, misalnya kita sudah tahu sholat wajib dan Rasulullah mengatakan sholat pada waktunya, on time. Nah, kita laksanakan deh sholat on time. Teman-teman suka berpikir nggak, kita di pekerjaan itu SWP, tata cara di SWP itu luar biasa ya, direncanakan, ditulis-tulis. Mau kerja sesuatu harus bikin permit kan? Suka bikin permit nggak teman-teman di sini? Suka kan? Itu ditulis-tulis, dicek dulu macam-macam tuh, baru kemudian bisa jalankan. Harus ada approval macam-macam. Terus juga kalau mau walking at height, itu juga wah lebih lagi itu. Kalau bekerja di ketinggian lebih lagi, cek lagi semua. Terus kalau mau kerja penggalian sama seperti itu. Pekerjaan ngelas-ngelas apalagi. Banyak record-recordnya. Catatan-catatannya itu banyak. Nah, kita itu terkait keselamatan di pekerjaan ya, di dunia. Saya suka berpikir, kok untuk keselamatan di akhirat kita nggak seserius itu ya?
Ada yang terpikir yang sama nggak sih? Apa cuma saya aja yang mikir gitu ya? Pertanyaan saya, kalau untuk urusan pekerjaan, mau mengerjakan pekerjaan di ketinggian atau mengelas, kita menggunakan tata cara dengan gaya yang kita gunakan sekarang ini untuk kehidupan akhirat kita. Kira-kira pekerjaan ketinggiannya atau pengelasannya bakal selamat nggak? Kita nggak perlu pakai permit, nggak usah pakai review, nggak usah pakai approval, nggak usah pakai checklist, nggak usah pakai apa kan? Kan untuk akhirat kita sekarang begitu kan ya? Kira-kira selamat apa enggak? Ya kalau selamat enggaknya itu wallahu alam ya. Tapi kemungkinannya kan kalau kita langsung tangan kosong main hajar sikat aja, oh nah ini itu yang lihat ngeri nggak? Ngeri kan? Ntar dulu gitu, tunggu, anak body harusnya mana gitu kan? Pasti gitu kan? Iya nggak sih? Nah teman-teman dengan gambaran ini merasa ngeri nggak? Bakal selamat nggak di akhirat nanti? Kalau cara kita tuh menghadapinya seperti ini. Peralatan atau sistem kerja, cara kerja kita seperti itu, ngeri nggak? Bisa selamat nggak nanti kita di akhirat? Ya, jadi banyak-banyak doa ya. Semoga dengan tangan kosong kita ini kita masih bisa selamat di akhirat ya. Nah, saya sudah beberapa waktu ke belakang ya, itu mengatur hidup saya sendiri, termasuk beberapa teman juga seperti itu. Saya membuat komitmen bahwa saya nggak mau tangan kosong, saya harus pakai alat untuk menghadapi, untuk mencapai tujuan keselamatan di akhirat. Seperti perusahaan-perusahaan, saya lebih serius. Saya buat checklist. Isinya apa checklist itu? Ya, saum atau puasa. Nah, checklist itu sebelah kiri tabelnya, kolomnya satu aktivitas ibadah, satu kolom. Kemudian ke kanan itu tanggal-tanggal tuh, mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 atau yang tanggal terakhir. Nanti dicentang kalau dia udah hari itu puasa, tanggal 1 puasa centang. Tanggal 1, ini bukan hanya puasa ya. Di bawahnya ada tarawih, di bawahnya ada sholat berjamaah, di bawahnya ada sodakoh, di bawahnya ada berbuat baik kepada orang tua. Apa, Om? Nah, ngaji, baca Quran ya. Itu buat kontrol. Buat kontrol kita pribadi ya. Nah, nanti ini dilihat pekan ke belakang, apa yang saya lakukan untuk keselamatan akhirat saya. Coba lihat. Aduh, baca Quran kelewat semuanya. Itu kan. Terus lihat lagi, oh baca Quran udah oke lah, sholat udah oke dan sebagainya. Belum menghubungi orang tua, ibu di Jawa belum saya hubungi nih. Langsung telepon. Checklist semua. Saya atur hidup saya supaya dengan cara yang sama perusahaan mengatur keselamatan di tempat kerja. Kira-kira menurut teman-teman lebay nggak sih gitu? Kalau nggak lebay, kenapa yang mikir gitu cuma saya ya? Ya, mungkin karena terlalu takut aja sih ya dengan akhirat. Maksudnya teman-teman nggak takut gitu? Yang lain nggak takut, nggak juga kan? Nah, ayolah, kalau memang itu memang bermanfaat, saya mengajak, ayo kita mulai sekarang atur kehidupan kita sebegitu. Begitu seriusnya kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah, aku serius ingin selamat di akhirat. Gimana caranya? Nih tunjukkan, nih bikin checklist, saya monitor semuanya. Kalau sudah jalankan, cek, buat kita sendiri, bukan buat ditunjukin sama orang-orang, enggak, sendiri aja, pasang ya. Coba deh. Saya awal-awal merasa tanpa itu baik-baik aja, saya juga bisa kontrol, bisa monitor ya. Baca Quran ya usahakan tiap hari lah gitu. Nah begitu menjalankan 1 minggu 2 minggu, ada saatnya terkejut. Ya Allah, ini ternyata pegang Quran udah lama ya.
bolong semua. Kapan nih ternyata baca Quran? Oh, udah 3 minggu yang lalu terakhir pegang Quran. Kayak gitu. Atau kita lihat, wih, udah hampir setahun nggak pernah saum sunnah. Udah mau ketemu Ramadan lagi. Itu. Disitulah kita bisa lihat bagaimana kemudian kita menghadap kepada Allah. Ya Allah, masukkan aku ke surga gitu, dengan amalan sebegitu. Gitu ya. Jadi hari ini kita sudah masuk pada tataran pelaksanaan. Kalau kemarin-kemarin itu tataran akidah ya, apa namanya, komitmen, bahwa motivasi ya kemarin. Nah sekarang ayo kita jalankan. Tidak ada artinya pertemuan kita setiap pekan kalau tidak berdampak pada amal kita yang menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Itulah bedanya ya. Belajar Islam sebagai satu ilmu pengetahuan dengan mempelajari Islam sebagai satu panduan kehidupan. Kalau mempelajari Islam sebagai satu pengetahuan, orang yang kuliah itu dia bisa menguasai berbagai macam pengetahuannya, menjadi seorang sarjana agama atau bahkan doktor di bidang itu, ininya hebat, penuh semua. Tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah mempelajari Islam sebagai satu panduan hidup. Sedikit kita jalankan, sedikit kita jalankan, sedikit kita jalankan. Syukur-syukur kita bisa ilmunya sebagai seorang doktor ya, yang kuliah S3, dan juga semua itu kita terapkan gitu dalam kehidupan kita. Karena apa? Islam itu bukan sekedar pengetahuan saja, bukan. Jadi kita ngaji itu bukan untuk nambah pengetahuan saja, bukan. Tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, kalau analoginya di kerjaan kita mempelajari buku HSE itu bukan untuk menjadi seorang ahli di bidang HSE saja seperti Mas Lambang, Mas Arif, Mas Sekar atau Mas Fahmi. Tidak, tapi juga pandai menerapkan itu dalam pekerjaan sehari-hari. Panduan-panduan yang di buku merah itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan kita. Ya. Baik, mungkin siang hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, dan menggerakkan hati kita untuk melakukan itu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.